Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Serta jangan lupa berdoa, semoga wabah yang sedang menimpa negeri kita ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda semua, kita lanjutkan pembelajaran matematika kita hari ini. Masih dalam materi dimensi 3. Sebelumnya kita sudah membahas jarak antar titik ke titik dalam ruang. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan submateri jarak antar titik ke garis. Sebelumnya, mari kita lihat apa itu konsep jarak titik ke garis. Apa sih? Yang mana sih jarak titik ke garis itu? Nah, jarak antar titik A ke garis G adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis G. Nah, ini kata kuncinya, nak. Tegak lurus titik A ke garis G. Nah, untuk menentukan jaraknya, Ananda bisa melakukan proyeksi dari titik A pada garis G terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya di titik A, kemudian garis G. Kita proyeksikan dari titik A ke garis G, tegak lurus garis G. Nah, kita dapatkan garis A aksen. Nah, inilah yang kita sebut dengan jarak titik A ke garis G. Nah, untuk perbandingan, misalnya Ananda tarik ke garis B. Ini titik A masih ke garis G, tetapi ke titik B. Posisinya tidak tegak lurus dengan antara titik A, ini garisnya titik A ke garis G tidak tegak lurus. Nah, sehingga bisa kita lihat garis A aksen ini lebih pendek dari garis A ke B. Nah, dalam hal ini garis A ke B bukan kita sebut jarak titik ke garis. Tapi yang kita sebut jarak titik ke garis ini adalah jarak dari A ke A aksen ini yang tegak lurus. Karena konsepnya dia harus tegak lurus dengan garis. Semoga Ananda bisa memahami konsepnya. Oke, untuk lebih mudah memahaminya, mari kita bahas contoh soal 1. Diketahui panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 6 cm. Tentukan jarak titik D ke garis BF. Berarti di sini kita fokus ke titik D dan garis BF. Titik D ke garis BF, garis BF. Nah, kita proyeksikan. Nah, ternyata yang tegak lurus, agar tegak lurus titik D ke garis BF, ini harus kita tarik garis ke ujung garis BF atau pas di titik B. Sehingga jarak titik D ke garis BF bisa kita sebut dengan garis B ke D. Nah, berarti yang perlu kita hitung di sini adalah garis BD. BD inilah yang kita sebut dengan jarak titik D ke garis BF. Nah, untuk menentukan titik BD, kita perhatikan titik BD ini, oh ternyata titik B ke D ini, garis B ke D ini diagonal sisi dari bidang AB, C, D. Nah, sebelumnya pada pelajaran sebelumnya Ananda sudah menurunkan rumus ya. Ananda sudah membahas menghitung bagaimana menentukan panjang atau jarak dari titik ke titik, di mana diagonal sisi. Diagonal sisi bisa kita hitung menggunakan rumus rusuk dikali akar 2, atau Ananda juga bisa menggunakan teorema Pitagor.
Nah, karena di sini jaraknya yang mau kita hitung B ke D, bisa Ananda fokus ke segitiga ABD. ABD ini segitiga yang tegak lurus di D. Jadi BD ini tegak lurus di A ya, sorry. Jadi ABD ini kita sebut sisi miring. Jadi BD kuadrat sama dengan panjang AB dikuadratkan ditambah panjang AD dikuadratkan. Karena panjang AB 6, panjang AD juga 6, maka 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 36 tambah 36 sama dengan 72. Maka panjang BD adalah akar, nah ini akar 72, kok dapatnya 6 akar 2 Bu? Nah ini kemarin mungkin di SMP sudah belajar ya, menyederhanakan bentuk akar. 72 ini kan bisa kita uraikan menjadi 36 dikali 2. Nah akar 36 6, jadi tinggal 6 akar 2. Ini jika, nah bisa Ananda langsung menggunakan rumus yang sudah Ananda turunkan di pertemuan sebelumnya, bahwa pada kubus diagonal panjang diagonal sisinya adalah sama dengan panjang rusuk dikali akar 2. Karena panjang rusuknya 6, berarti 6 akar 2. Sehingga kita dapatkan jarak titik D ke garis BF adalah 6 akar 2 cm. Oke, semoga Ananda bisa memahami contoh soal 1. Kita lanjut bentuk soal berikutnya, contoh soal 2. Masih dengan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Sekarang yang dihitung titik C ke garis FH. Nah, untuk memudahkan, ini ada daerah bagian diarsir. Titik C, kita fokus di titik C. Titik C, kemudian garis F ke H. Nah, jika kita hubungkan membentuk segitiga, C ke F, F ke H, H ke C. Nah, di sini terlihat bahwa garis FH ini diagonal sisi, garis CF juga diagonal sisi, sedangkan garis C ke H juga diagonal sisi, yaitu diagonal sisi dari C bidang CD GH. Nah, sehingga kalau diagonal sisi kan sebelumnya sudah dihitung. Diagonal sisi itu adalah rusuk akar 2. Panjang rusuknya 6, berarti panjang diagonal sisinya 6 akar 2. Berarti di sini dapat Ananda peroleh panjang CH sama dengan panjang CF sama dengan panjang FH, yaitu 6 akar 2. Selanjutnya kita hitung jarak dari titik, pertanyaannya tadi jarak dari titik C ke FH. Oke. Untuk memudahkan perhitungan, coba kita gambar C ke FH. Ini kita pindahkan. C F H. Nah, sehingga terlihat di sini membentuk segitiga. Nah, mana jarak C ke FH? Seperti konsep di awal tadi, ini garis FH, ini titik C, kita proyeksikan tegak lurus dengan garis FH. Jadi kita tarik garis C ke FH sehingga dapat tegak lurus. Jadi inilah yang kita sebut dengan jarak titik C ke FH. Berarti ini yang kita hitung, yaitu C ke C aksen. Ya, ini yang perlu kita hitung. Jadi kita harus menghitung jarak C ke FH adalah C aksen. Atau kita masukkan nilainya.
Karena di sini membentuk segitiga siku-siku, berarti kita bisa menghitung C ke C aksen ini menggunakan teorema Pitagoras lagi. Nah, CF-nya sebagai sisi miring dikurang C aksen F-nya sebagai sisi ala, sisi datarnya. Oke. Nah, sekarang jarak atau panjang F ke H tadi kan 6 akar 2. Nah, berarti C aksen ke F berarti setengahnya. Nih, setengah dari F ke H. 6 akar 2, setengah dari 6 akar 2, ya kita bagi. 6 bagi 2, 3. Berarti 3 akar 2. Sehingga C aksen ke F ini panjangnya 3 akar 2. Oke, kita fokus di sini. Kita hitung. 6 akar 2 dikuadratkan dari sini. Dikurang 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, kita hitung. Kita mulai penghitungan penyederhanaannya. 6 akar 2 dikuadratkan. Ini 6 kuadrat sama dengan 36. Akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi 36 kali 2. Kemudian yang ini 3 kuadrat 9. Akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. 9 kali 2, 18. 36 kali 2, 72. Dikurang 18. Hasilnya akar 54. Akar 54 kita sederhanakan menjadi 3 akar 6. Masih ingatkah pelajaran kelas 9-nya ya? Menyederhanakan bentuk akar. Kenapa akar 54 3 akar 6? Oke, Ibu bantu. Akar 54 itu kita uraikan menjadi akar 9 dikali 6. Nah, atau kita uraikan lagi akar 9 kali akar 6. Akar 9 berapa? 3. Berarti 3 akar 6. Sehingga akar 54 bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 6. Jadi deh, jarak titik C ke garis FH pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang busuk 6 cm adalah 3 akar 6 cm. Demikian untuk pembahasan contoh soal 2. Semoga Ananda semua bisa memahaminya. Oke. Baiklah Ananda semua, untuk contoh soal 3, coba Ananda oret-oret dulu ya. Dicoba. Insya Allah di pertemuan berikutnya bisa kita bahas jika ada kendala. Nah, untuk uji coba pemahamannya, ya silakan dikerjakan ya. Nah, silakan dikerjakan sebelum waktu pembelajarannya habis. Kalau yang sudah selesai bisa dikirim ke Ibu jawabannya, ya. Demikian. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.